Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Ijosuke, Desaikyo ni Nata, Ore ga Zubete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoro yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin melihat video sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Heroic Sword sedang ada di dalam hutan monster bermata emas. Saat ini, mereka sedang memandangi ke arah hutan yang tadi dilalui oleh Todo dan juga Bart Witcher. Di sini, mereka sedang menunggu kepulangan mereka berdua dan berharap bisa menangkap Nyaki kembali. Jika mereka bisa menangkap Nyaki, maka para anggota party Heroic Sword pun akan menyiksa Nyaki kembali agar ia tak akan melarikan diri. Lewin berkata, meskipun Nyaki adalah demi-human, namun tetap saja dia adalah milik Devisis. Oleh sebab itu, aku akan menahan diriku agar aku tak membunuhnya. Di sisi lain, meskipun aku sudah mendidiknya agar berguna bagi kita, namun Nyaki malah memilih untuk mengkhianati kita dan mencoba melarikan diri. Sungguh, ia tak ada bedanya dengan klan Speed yang berdebah itu. Melihat Lewin yang marah, semua orang pun mencoba untuk menenangkannya. Mereka berkata bahwa sebentar lagi tugas mulia mereka akan segera berakhir. Dengan adanya Nyaki, maka gerbang negara di ujung dunia akan terbuka dan setelahnya kita bisa membantai demi-human yang ada di sana bersama dengan pasukan Ordo Allion. Dan setelah itu terjadi, kita bisa membunuh Nyaki dan memulai petualangan kita bersama-sama. Mendengar hal itu, Lewin pun kini menjadi tenang. Ia berkata, meskipun saat ini Devisis memiliki binatang suci yang lain, namun itu mungkin untuk berjaga-jaga. Oleh sebab itu, aku akan mengalah hanya untuk saat ini saja. Setelah menunggu cukup lama, Todo dan Bart Witcher pun masih juga belum terlihat. Di sini, Satsuki, Nanatot dan juga Karo akan bergerak untuk menyusul mereka. Mereka berkata akan menyiksa Nyaki ketika mereka kembali agar Nyaki tak mengulangi perbuatannya. Setelah itu, ketiganya pun pergi ke dalam hutan untuk menyusul Todo dan juga Bart Witcher sambil mencari keberadaan Nyaki. Setelah beberapa lama, para anggota Heroic Sword menunggu, para tim pencari pun belum menampakkan batang hidung mereka. Menyadari ada yang aneh, seketika Lewin pun memerintahkan yang lainnya untuk segera bersiap. Kemudian, Lewin meminta Miana untuk menggunakan sihirnya dalam mode benteng. Segera, Miana pun merapalkan sihirnya dan membuat sebuah kubah benteng yang melindungi mereka semua. Rencana Lewin, mereka akan menyembunyikan diri mereka hingga waktu malam tiba. Ketika waktu malam, musuh pun juga akan kehilangan penglihatan mereka, dan oleh sebab itu, mereka pasti akan menunjukkan diri mereka dengan sendirinya. Namun apabila ternyata mereka dapat bebas bergerak di dalam kegelapan malam, maka kemungkinan mereka bukanlah seorang manusia. Lewin percaya jika dia bisa bertarung dengan jarak dekat, maka
ia pasti bisa memenangkannya, meskipun lawan yang dilawannya adalah orang terkuat di dunia. Seperti kata Dewi, bahwa Lewin dan Satsuki adalah kartu as yang sangat penting bagi Dewi Pisces. Dewi berkata, akan sangat bahaya jika aku hanya bergantung pada pahlawan dunia lain dan juga Sipit Gatland. Jika mereka melakukan pemberontakan kepadaku, maka aku akan mengandalkan kalian untuk membantuku. Untuk saat ini, aku ingin kalian menyembunyikan kekuatan sejati kalian dari dunia ini hingga waktunya tiba. Jika Sipit Gatland adalah orang terkuat di dunia, maka Party Heroic Sword adalah kelompok keturunan pahlawan yang terkuat yang kukenal. Kalian memiliki potensi tumbuh lebih besar dan aku menjamin itu semua. Mendengar ucapan itu membuat Lewin menjadi senang. Namun, ketika ia suatu waktu melihat Sipit Gatland, ia pun sadar bahwa Sipit benar-benar kuat. Tetapi, di mata Lewin, terasa ada yang aneh dengan kekuatan Sipit. Kekuatannya itu terasa seperti ada hawa jahat yang ada di dalamnya. Setelah mengingat hal itu, kini Lewin pun merasa harus fokus untuk menghadapi musuh ini. Kemudian, Lewin pun mulai berteriak sambil memperkenalkan diri mereka sebagai utusan Dewi. Tujuan Lewin ini agar orang yang mereka anggap musuh ini bisa keluar setelah mendengar bahwa mereka adalah utusan Dewi. Namun meski begitu, tak ada jawaban yang keluar di dalam heningnya malam itu. Tak berselang lama, Satsuki pun muncul dari dalam semak-semak dan bergerak menuju ke arah kubah tersebut. Melihat hal itu, awalnya Party Heroic Sword pun lega dengan kemunculan Satsuki. Namun, setelah diamati, penampilan Satsuki ini terasa ada yang aneh. Benar saja, layaknya seperti orang gila, Satsuki pun mencoba menyerang kubah tersebut secara membabi buta. Melihat hal itu, para anggota Heroic Sword yang lain pun merasa bingung dengan apa yang telah terjadi di depan mereka. Mereka semakin khawatir dengan nasib teman-teman yang lain. Apakah mereka bernasib sama seperti Satsuki ini? Kemudian, Satsuki pun bergerak dan berusaha memasuki celah yang ada di sana. Meskipun teman-teman yang lain mencoba untuk menyadarkannya, namun Satsuki masih menyerang secara membabi buta menggunakan pedang katananya. Bahkan, serangan tersebut sampai melukai telinga milik Yugung. Di tengah keputusasaan itu, Lewin pun memutuskan untuk menebas tubuh Satsuki. Yang mengejutkan, di akhir hayatnya, Satsuki pun sadar dan ia berkata, Lewin telah memotongku tanpa alasan dan sekarang aku akan mati. Melihat teman mereka mati, semua anggota Heroic Sword pun merasa terpukul dengan keadaan ini. Awalnya, mereka menyalahkan Lewin karena seharusnya ia bisa lebih lama menunggu sehingga Satsuki bisa sadar dengan sendirinya. Namun, ketika mereka mulai tenang, mereka pun sadar bahwa ini semua adalah kesalahan dari Nyaki. Kemudian, Lewin pun meminta Alain untuk menyebarkan bola cahaya ke beberapa tempat. Di sini, Lewin ingin memastikan dari arah mana saja musuh akan bergerak. Meskipun nantinya cahaya ini bisa memancing monster mendekat, namun Lewin dengan yakin bisa menghabisinya. Dalam benak Lewin, mulai saat ini ia akan meninggalkan semua belas kasihnya dan akan langsung membantai musuh yang mendekat ke arah mereka.
Namun, meski begitu, masih ada kekhawatirannya pada anggota yang lain seperti Todo, Birdwitcher, Nanatot, dan juga Karo. Oh iya, untuk penjelasan, Lewin ini memiliki intuisi yang kuat dan oleh sebab itu, semua anggota party Heroic Sword sangat percaya pada intuisi Lewin. Di saat semua orang sedang merasakan ketegangan, Lewin pun merasakan ada sesuatu yang berbahaya yang mendekat ke arah mereka. Benar saja, tak berselang lama, muncul suara langkah kaki kuda yang bergerak di sekitar mereka. Kemudian, Lewin pun meminta Alain untuk melemparkan bola cahaya ke arah datangnya suara tersebut. Betapa mengejutkan bahwa yang muncul di area cahaya tersebut adalah slime yang berukuran sangat besar. Namun, sesaat kemudian, slime itu pun menghilang kembali dan masuk ke dalam hutan. Melihat hal itu, party Heroic Sword pun sangat terkejut. Baru pertama kali mereka melihat slime yang memiliki ukuran sebesar itu. Mereka menganggap bahwa slime itu mungkin adalah Raja Slime. Dalam benak Lewin, ini terasa ada yang janggal. Biasanya, slime hanya akan memberikan kehadiran yang cukup lemah. Namun di satu sisi, hanya makhluk itulah yang bisa Lewin sadari di sekitar wilayah ini. Kemudian, Lewin pun meminta Alain untuk melemparkan lebih banyak bola cahaya ke arah slime tersebut. Setelah melihat slime itu kembali, party Heroic Sword pun segera menggunakan panah mereka untuk menyerang slime tersebut. Menyadari hal itu, slime itu pun mengeluarkan suara teriakan dengan sangat keras. Rupanya, teriakan dari slime tersebut atau Bigimaru bertujuan untuk mengalihkan perhatian mereka agar Touka bisa mendekat. Dan setelah semuanya masuk dalam jangkauan, dengan memanfaatkan celah pada kubah tersebut, Touka pun segera mengaktifkan Paralyze dan melumpuhkan pergerakan semua anggota party Heroic Sword. Kemudian, cerita pun berganti ketika Touka sedang menghadapi Satsuki dan juga Nanatot. Awalnya, ketika Touka bertemu dengan mereka berdua, Touka pun langsung menggunakan Berserk kepada Nanatot. Namun dengan cepat, Satsuki pun menebas tubuh Nanatot tanpa belas kasihan. Kemudian, dengan menggunakan Bigimaru, Touka pun menggunakan Poison dan Berserk kepada Satsuki. Menurut Touka, Satsuki ini tergolong musuh yang cukup kuat. Bahkan, jika dibandingkan dengan 5 elit Satria Naga Bakua selain Sivit, ia bukanlah tandingan mereka. Namun meski begitu, mereka yang meremehkan kekuatan Touka malah berakhir masuk dalam perangkapnya. Kemudian, sambil menyembunyikan langkah kakinya dengan menggunakan Bigimaru, Touka pun memimpin Satsuki kembali dengan keadaan terkena Berserk untuk kembali ke kelompoknya. Rencana Touka akan mengirim kembali Satsuki ke teman mereka dan kemudian Touka akan menyembunyikan kehadirannya dan menyergap mereka dalam satu serangan. Sesampainya di sana, Touka dikejutkan bahwa para anggota tersisa dari party Heroic Sword saat ini berlindung di dalam sebuah kubah. Dalam benak Touka, apakah mungkin mereka sudah mengetahui kelemahan dari teknik Touka ini? Untuk penjelasan, teknik Touka ini memiliki kelemahan, yaitu ia harus melihat target yang akan diserangnya. Kemudian, Touka pun memutuskan akan mengubah rencananya. Touka akan memanfaatkan Satsuki untuk memasuki celah pada kubah tersebut dan menyerang teman-temannya. Memanfaatkan itu, Touka akan menyelinap agar ia bisa mendekati mereka.
Kemudian, Toka akan memanfaatkan Slay untuk membuat langkah kakinya agar terdengar oleh mereka semua, dan setelah itu dengan menggunakan tubuh besar Piggymaru untuk memancing perhatian mereka, dan kemudian Piggymaru akan mengeluarkan suara yang keras agar Toka bisa menyelinap di antara mereka semua. Dan akhirnya, kini rencana itu pun telah berhasil. Melihat anggota Heroic Sword yang masih tersisa dengan keadaan lumpuh, Toka pun segera memasuki kubah tersebut. Toka berkata, "Aku tahu tentang kalian, party Heroic Sword yang merupakan kartu as milik Devisis, bukan? Nyaki telah bercerita semuanya kepadaku." Kemudian Toka memprovokasi semuanya dengan berkata bahwa ia adalah dalang dari kematian Satsuki, Todo, Bad Witcher, dan juga Nonotot. Namun masih ada satu anggota yang Toka biarkan hidup, yaitu Karo. Toka berkata bahwa Karo telah menjual kalian semua. Ia saat ini dalam keadaan hidup meskipun ia masih lumpuh dan terdapat racun di tubuhnya. Oleh sebab itu, aku ingin membuat kesepakatan kepada kalian, barang siapa yang bisa memberiku informasi, maka aku akan membiarkannya hidup bersama Karo. Mendengar hal itu, bukannya menuruti Toka, para anggota Heroic Sword pun malah memaki-maki tindakan Toka. Untuk menggoyahkan mereka, Toka pun akhirnya menggunakan poison kepada mereka semua. Akibat hal itu, para anggota Heroic Sword pun mulai berebut untuk memberikan informasi kepada Toka. Kemudian, sambil berdebat karena ingin selamat, mereka pun akhirnya memberikan informasi penting kepada Toka. Yang pertama, tujuan Devisis adalah membunuh semua demi-human dan penduduk di negara ujung dunia. Yang kedua, saat ini Dewi memegang satu binatang suci selain Nyaki. Di tengah perbedaan itu, awalnya Lewin yang diam saja tiba-tiba juga berebut untuk memberikan informasi kepada Toka. Lewin berkata, "Begitu kami menemukan negara ujung dunia, pasukan berikutnya yang akan dikirim kemari adalah Ordo ke-6 yang merupakan ordo terkuat dari ke-13 Ordo Alien. Terlebih, Dewi telah memberiku instruksi agar berhati-hati dalam membunuh semua anggota klan kata terlarang dalam misi kami ke negara ujung dunia ini. Aku pikir mereka adalah makhluk yang menjadi sumber ketidaknyamanan Dewi. Dan yang terpenting, kami telah mengirim surat kepada Devisis tentang letak lokasi pintu menuju negara ujung dunia sekitar setengah hari yang lalu." Kemudian, perdebatan antara mereka pun semakin menjadi-jadi. Namun, Lewin menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang pantas untuk dibiarkan hidup, mengingat hanya dirinya yang paling kuat dan paling dipercaya oleh Devisis. Mendengar hal itu, dalam benak Toka, ia berkata, "Sungguh sial, andai saja aku bisa menghancurkan surat tersebut, maka itu akan menjadi lebih sempurna." Untuk memancing mereka kembali, Toka pun melepaskan sihir poisonnya dan meminta mereka untuk memberikan informasi mengenai klan Speed. Ini bertujuan agar Toka dapat mengetahui tentang apa yang terjadi pada mereka selama membantai klan Speed. Namun rupanya hal itu adalah sia-sia. Mereka malah dengan bangganya menceritakan proses pembantaian tersebut. Dalam pikiran Toka, mungkin dalam diri mereka hanya ada rasa kebencian murni kepada demi-human. Mendengar ocehan mereka, Toka pun memutuskan
akan membunuh mereka satu persatu. Segera, Touka pun mulai membunuh anggota High-Sword dan meninggalkan Lewin untuk yang terakhir. Di sini, Touka mengatakan kepada Lewin alasan mengapa ia ingin menghancurkan party High-Sword. Yang pertama, mereka adalah senjata Dewi. Kemudian, mereka telah membantai klan Speed dan orang yang telah menyakiti Nyaki. Mendengar hal itu, Lewin pun meminta maaf dan berjanji akan menebus dosa-dosanya. Meskipun Lewin terus meminta maaf, namun Touka tak memperdulikannya. Segera, Touka pun mengakhiri hidup Lewin tanpa rasa belas kasihan. Segera, Touka pun pergi kembali ke hutan untuk bertemu dengan Seras dan meninggalkan mayat mereka. Di sisi lain, Seras merasakan ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Rupanya, dia adalah sisa party anggota High-Sword, yaitu Karo. Di sini, Seras berkata bahwa ia tak akan menyerahkan Nyaki kepadanya. Di sini, Karo juga curiga bahwa Seras juga bukanlah seorang manusia. Dan benar saja, ketika Seras mengaktifkan armor rohnya, Karo pun tahu bahwa Seras adalah seorang elf. Setelah itu, keduanya pun mulai saling bentrok dengan pedang mereka. Awalnya, Karo cukup meremehkan teknik pedang Seras, namun tiba-tiba Seras pun meningkatkan kecepatannya dan berhasil menebas leher Karo. Sambil mengakhiri nyawa Karo, Seras berkata, "Kamu cukup beruntung hanya bertemu denganku. Jika itu Touka, mungkin ia akan melakukan hal yang lebih parah." Setelah itu, selang beberapa waktu, Touka pun muncul dan mendekat ke arah Seras. Touka berkata bahwa ia telah berhasil mengalahkan party High-Sword. Mendengar hal itu, Nyaki sangat terkejut. Di sini, Touka memutuskan akan melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju negara di ujung dunia. Touka menyuruh Nyaki agar ia tidur saja di atas punggung Slay. Mendengar hal itu, Nyaki awalnya menolak karena ia berpikir bagaimana mungkin ia tertidur sedangkan yang lainnya masih bangun untuk berjalan. Namun, Touka memaksa Nyaki agar ia tetap beristirahat. Setelah beberapa lama, kelompok Touka pun memutuskan untuk beristirahat. Di saat makan, Nyaki pun merasa senang. Akhirnya, ia bisa makan enak dan tidak terburu-buru. Melihat hal itu, Touka pun cukup bersyukur bisa menyelamatkan Nyaki dan menghancurkan party High-Sword. Kemudian, Touka bertanya kepada Nyaki tentang keluarganya. Nyaki berkata ia sangat mencintai keluarganya. Saat ini, keluarganya hanya tersisa kakak perempuan dan adik perempuannya. Meskipun Nyaki tak memiliki hubungan darah dengan keluarga tersebut, namun Nyaki sangat mencintainya. Kemudian, Touka bertanya kepada Nyaki nama keluarganya yang tersisa, agar suatu saat ketika Touka akan memutuskan menyerang Dewi, ia bisa menghindari untuk bertarung dengan keluarga Nyaki. Dengan wajah berbinar, Nyaki berkata bahwa kakaknya bernama Nyantan Kikipat. Di tempat lain, tepatnya di negara Alion, Dewi Visis akhirnya mendapatkan kabar dari hasil pengintaian yang dilakukan party High-Sword. Dewi Visis berkata, akhirnya ini menandakan berakhirnya dari klan kata terlarang. Kemudian, Dewi Visis pun memanggil Yasuo dan memerintahkannya untuk pergi ke arah barat. Awalnya, Yasuo ingin menolak misi tersebut,
karena ia beranggapan bahwa dirinya harus bertarung kembali dengan Raja Iblis dan mengalahkannya. Namun, setelah Devisis berkata bahwa misi ini lebih penting dari melawan Raja Iblis, dan dengan sedikit tipu muslihat Dewi, Yasuo pun segera menerimanya. Intinya, Devisis terus menyanjung Yasuo bahwa hanya dirinya lah yang pantas menjalankan misi ini daripada pahlawan lain. Kemudian, Devisis pun juga memanggil Kapten Ksatria Ordo ke-6 untuk membantu Yasuo. Setelah itu, beberapa hari pun berlalu. Ketika Devisis sedang menjalankan rutinitasnya yang cukup padat, akibat dari turunnya Raja Iblis ke medan pertempuran, tiba-tiba tak berselang lama datang seorang prajurit yang masuk ke ruangannya. Prajurit itu berkata bahwa Kekaisaran Mira telah menyatakan perang kepada negara Alion. Saat ini, pasukan mereka sedang bersiap untuk menyeberangi negara Ulza dan menuju ke arah kita. Mendengar hal itu, Devisis pun sangat terkejut dibuatnya. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazurewa Kuno, Jota Ijo Skill, Desaikyo Ninata, Ore Gasubete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.